Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Internet of Weather. Internet of Weather itu sendiri adalah alat yang berbasis dengan microcontroller yang untuk menganalisa kondisi cuaca di sekitar. Hmm. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cuaca dan elemen-elemen yang terdapat di dalamnya, kemudian IoT itu sendiri dan kegunaannya, kemudian membuat microcontroller yang dapat mengumpulkan data cuaca sendiri, kemudian menganalisa data tersebut. Nah, pertanyaan yang sering muncul kan yaitu cuaca itu baik atau buruk. Nah, di sini ada beberapa elemen dari cuaca yaitu temperatur, terus kelembaban udara, kondisi awan dan curah hujan, kemudian tekanan udara dan angin. Nah, IoT itu sendiri adalah, ya ini bisa dilihat di videonya, kemudian alat ya seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Arduino itu sendiri. Itu di sini adalah peralatan yang akan digunakan, yaitu yang terdiri dari ISP8266, kemudian DHT22, kemudian Arduino Uno itu sendiri yang dirakit sesuai dengan gambar yang ditampilkan di layar dan menggunakan breadboard. Breadboard itu sendiri untuk menyambungkan beberapa kabel ya kalau di Arduino. Nah, untuk sensor suhu dan kelembapan udaranya sendiri itu menggunakan DHT22, yaitu pin VCC itu untuk sumber tegangannya dari sensor tersebut, yaitu yang dihubungkan dengan pin 5V. Kemudian data itu menggunakan Arduino pin yang dihubungkan ke Arduino pin nomor 2. Kemudian ground itu sendiri yang dihubungkan dengan pin ground pada Arduino. Kemudian Wi-Fi-nya menggunakan ISP8266, yaitu nanti pin VCC yang terdiri dari 8 pin. Yang pin VCC, RST, dan SHB itu sendiri akan dihubungkan dengan pin 3,3 volt pada Arduino. Kemudian RX sebagai input akan dihubungkan ke pin 1 pada Arduino. Kemudian pin TX akan dihubungkan ke pin sebagai output, dihubungkan kepada Arduino pin 0, kemudian ground yang dihubungkan pada ground itu sendiri. Nah, untuk kelanjutannya kita bisa download. Di sini bisa menggunakan software Arduino itu sendiri ya. Nah, kemudian perangkat Arduino itu dihubungkan ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Kemudian pada software Arduino, jangan lupa untuk portnya dihubungkan sesuai dengan port kita menyambungkan Arduino dan berbunyi sampai terverifikasi. Nah, kemudian kita bisa upload file codingan kita ke Arduino itu sendiri. Nah, kemudian untuk penampilan cuacanya dan analisanya kita menggunakan ThingSpeak. Ya, ThingSpeak itu sendiri berbasis web ya, nanti kita bisa login. Kemudian channelnya kita bisa membuat channel baru yang nanti di bagian fieldnya ini ada dua, yaitu kita buat temperatur dan kelembapan udara. Kemudian nanti setelah di save itu sendiri, nah ini ya untuk temperatur dan nah ini kita kemudian ke bagian ThingSpeak. Nah, ThingSpeak itu sendiri, nah ini
saya sudah buat ya. Itu bisa kita buat di channel, kemudian di channelnya kita sendiri. Nah, itu kita buat. Nah, seperti ini. Karena namanya itu Internet of Weather, kemudian fieldnya kita isi temperatur dan humidity, kemudian nanti bisa di-save. Nah, setelah itu pada API-nya itu sendiri, bagian write-nya, ini kan ada itunya, key-nya. Nah, nanti yang itu kita copy pastekan ke codingan pada Arduino. Selanjutnya, nah ini ya, codingan pada Arduino-nya itu sendiri. Kemudian nanti key-nya dipastekan di sini, dan kemudian ini codingan untuk suhunya. Setelah itu nanti di bagian ThinkScript-nya tadi akan muncul data. Nah, ini di data itu kita catat mana nilai tertinggi dan terendahnya kan. Kemudian kita buat itu jamnya pas pengambilan data itu. Kemudian nanti kita lihat trennya itu naik atau turun. Dan itu kita nanti bisa analisa hasilnya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sensor-sensor yang bisa ditambahkan ke dalam mikrokontrol itu sendiri. Dan misalnya kayak tekanan udara itu nanti beda lagi. Nah, kesimpulannya untuk cuaca itu terdiri dari banyak elemen ya. Nah, tadi yang kita pelajari kali ini adalah temperatur dan kelembapan udara saja. Kemudian untuk pengumpulan data cuaca itu bisa menggunakan device IoT. Nah, kemudian device-nya itu bisa dibuat dari mikrokontrol dan sensornya. Kemudian analisa data bisa dilakukan secara online dan dilakukan secara visual. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.